Oke, kali ini saya tertarik untuk membahas tentang stoicisme. Stoicisme ini suatu aliran filsafat yang lebih kepada tentang cara kita memandang sesuatu, cara kita berpikir positif, misalnya cara kita mengontrol pikiran kita. Nah, ajaran filsafat ini saya pertama kali melihatnya mungkin di YouTube. Itu ada yang membahas tentang bagaimana cara Stoa memperkuat mentalnya. Kemudian saya cari-cari lagi di internet, saya menemukan satu buku karangan dari Henry Manampiring yang berjudul Filosofi Teras. Cukup menarik. Saya tertarik untuk membelinya dan membaca. Kemudian ada beberapa konsep dari stoicisme ini yang saya tangkap dari buku Henry Manampiring ini. Nah, asal-usul dari filsafat Stoa ini atau stoicisme ini yang saya tangkap dari buku Henry Manampiring ini, yang pertama dari Zeno. Zeno ini seorang pengembara yang menuju ke suatu tempat, kemudian kapalnya karam dan dia akhirnya terdampar di suatu negeri Athena. Athena ini di Yunani, tempatnya para filsuf terkenal seperti Aristoteles dan lain-lain sebagainya. Nah, di Athena ini si Zeno ini berkunjung ke suatu perpustakaan. Nah, di perpustakaan Yunani ini dia menemukan buku-buku filsafat. Kemudian dia tertarik dan menanyakan kepada penjaga perpustakaan tersebut untuk dia belajar juga kepada orang-orang yang ada di buku filsafat tersebut. Nah, akhirnya ditunjukkanlah filsuf tersebut. Si Zeno ini belajar. Si Zeno ini banyak belajar dari para filsuf di Yunani tersebut. Akhirnya dia membuka sekolah filsafat tersendiri dan dia sudah mempunyai pengikut. Mereka belajar di suatu teras. Nah, dari sinilah asal usul disebut dengan Stoic ya. Stoic ini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Yunaninya itu Stoa. Stoa ini artinya teras. Jadi asal usul penamaan Stoik atau Stoa ini itulah dari Zeno yang mengajar di teras. Akhirnya disebutlah sebagai stoicisme atau paham atau aliran yang mengajarkan tentang stoik. Nah, di Indonesia seorang Henry Manampiring mencoba untuk mengulas tentang stoicisme ini. Dia mengulasnya dalam bukunya yang berjudul Filosofi Teras. Alasan dia memberikan judul Filosofi Teras karena orang-orang Indonesia menurutnya agak susah melafatkan dengan stoicisme, sehingga dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Filosofi Teras. Nah, dari Zeno ini akhirnya filsafat ini berkembang hingga ke Epictetus. Epictetus ini seorang budak yang dipenjara di tahanan. Kemudian ada juga Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini seorang kaisar Romawi terkenal ya. Dari Marcus Aurelius ini terus berkembang sampai sekarang ya. Marcus Aurelius ini juga mempunyai bukunya yang berjudul Meditation kalau tidak salah. Nah, dari Marcus Aurelius ini ajaran-ajaran Stoa ini terus berkembang hingga sekarang mungkin lagi semakin tren di Indonesia tentang filosofi teras ini. Nah, setelah membaca buku Henry Manampiring ini yang berjudul
filosofi teras, saya menangkap ada beberapa poin konsep dari ajaran stoicisme ini. Nah, konsep pertama yang mungkin dasar dari stoicisme ini yaitu konsep tentang dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini di mana kita memisahkan hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Hal-hal yang tidak dapat kita kontrol misalnya tentang kesehatan kita, tentang opini orang lain, tentang reputasi atau popularitas kita, tentang kekayaan, dan lain sebagainya yang di bawah kendali kita. Sementara hal-hal yang dapat kita kontrol itu misalnya opini kita sendiri, keinginan kita, tujuan kita, kemudian segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita. Setelah mengetahui mana yang dapat kita kontrol dan mana yang tidak dapat kita kontrol, Stoa mengajarkan untuk tidak memperdulikan hal-hal yang di bawah kendali kita. Misalnya, mengapa saya terlahir sebagai lelaki? Nah, ini suatu yang tidak dapat kita kontrol. Stoicisme mengajarkan untuk tidak memperdulikan atau tidak memusingkan hal-hal yang memang di luar kendali kita. Contoh lainnya misalnya, mengapa saya terlahir 2020 misalnya. Nah, ini kan suatu hal yang tidak dapat kita kontrol. Atau misalnya ada orang yang menjelekkan saya kecewa. Nah, stoicisme mengajarkan bagaimana kita tidak memusingkan hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kita hanya dapat mengontrol hal-hal yang dalam kendali kita, misalnya pikiran kita sendiri. Ketika ada orang yang misalnya menjelek-jelekkan saya, nah itu merupakan hal yang di luar kendali kita. Tapi kita dapat mengontrol diri kita, apakah kita memilih untuk marah atau memilih untuk biasa saja. Nah, ketika kita memilih untuk marah, itu merupakan hal-hal yang sia-sia menurut stoicisme ya, karena memang untuk dikatakan untuk orang menjelek-jelekkan saya itu di luar kendali kita. Jadi mengapa kita harus kecewa misalnya, mengapa kita harus marah? Karena itu memang hal-hal yang di bawah kendali kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita dapat mengontrol diri kita untuk tetap biasa saja, tidak merasa marah, karena itu merupakan hal-hal yang memang di bawah kendali kita. Kita yang dapat kita kontrol adalah pikiran kita sendiri. Apakah tetap bersikap tenang saja? Nah, stoicisme mengajarkan ini untuk bersikap biasa saja untuk hal-hal yang memang tidak dapat kita kontrol. Ini konsep pertama, mungkin konsep yang sangat dasar dari stoicisme ini, yaitu dikotomi kendali, di mana kita mengontrol pikiran kita sendiri, mana hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang mana hal-hal yang tidak bisa kendalikan. Kita hanya fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, konsep kedua yang saya tangkap dari stoicisme ini yaitu tentang hidup harus selaras dengan alam. Hidup selaras dengan alam bisa diartikan hidup yang rasional, yaitu yang menuntut kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada interconnection, ada keterkaitan. Misalnya kita berjalan terinjak ayam misalnya. Nah, peristiwa terinjaknya ayam ini bukan suatu hal kebetulan, tapi memang ada urutan-urutannya. Misalnya ayamnya sedang mencari makan, dia melihat ada makanan di jalan, kemudian di situ. Pokoknya saling berkaitan antara satu sama lain, tidak terjadi
secara kebetulan. Contoh lain misalnya kita lahir di bumi. Nah, kita lahir ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi memang ada proses panjang di belakangnya. Misalnya kalau kita urutkan dari orang tua kita menikah, kemudian ada terjadi peristiwa malam pertama, dan seterusnya sampai kita lahir hingga kita menjadi seperti sekarang. Jadi peristiwa tersebut bukan peristiwa secara kebetulan, tapi ada keterkaitan. Kalau diurutkan ada kaitan-kaitannya dari contoh tadi, mulai dari orang tua kita menikah, dulunya pacaran, menikah, hingga punya anak. Nah, konsep ketiga ini yang paling menarik menurut saya, ini konsep tentang penguatan mental yang bernama, kalau di bahasa Latinnya itu premeditatio malorum. Premeditatio malorum. Ini konsep bagaimana kita berpikir negatif, berpikir hal-hal negatif yang akan terjadi. Misalnya ketika kita bangun tidur, kita akan memikirkan hal-hal yang negatif yang akan terjadi pada kita. Misalnya nanti ketika kita berangkat kerja, ban mobil kempes, atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, sekilas memang agak lain ya, mengapa ada berpikiran negatif. Nah, setelah kita baca-baca, sebetulnya bagus ya. Berpikiran negatif ini maksudnya sebagai imunisasi untuk pikiran kita. Kalau vaksin misalnya kan ada kuman yang dilemahkan di dalam tubuh kita, sehingga nanti ketika kuman atau virus yang asli muncul, antibodi kita sudah mengenalinya. Nah, ini mirip dengan konsep vaksin ini. Premeditatio malorum ini atau berpikiran negatif ini mirip dengan contoh dari vaksin tadi ya, dimana kita memikirkan hal-hal negatif. Nantinya seandainya hal-hal negatif itu memang terjadi, nah kita sudah mempersiapkan mental kita untuk menghadapinya. Dan memang hal-hal negatif tersebut di luar kendali kita. Ini kembali lagi ke dikotomi kendali tadi. Kita tidak harus kecewa dengan hal-hal negatif yang akan kita pikirkan, karena sebelumnya kan kita juga sudah mengetahui bahwa hal-hal negatif tersebut bisa terjadi dan itu di luar kendali kita.